Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat dan izinnya, pada hari ini kita kembali bersama-sama berhimpun untuk melaksanakan ibadah di majelis Jumat yang mulia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, hidup ini tidak ubahnya laksana sebuah bahtera, sebuah kapal yang tengah berlayar di samudra yang luas. Bila mana cuaca baik dan laut dalam keadaan tenang, maka berlayar merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan. Tetapi sebaliknya, bila mana cuaca jelek, angin bertiup kencang, badai mengamuk dan menerjang, maka berlayar merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Begitulah gambaran hidup ini, terkadang menyenangkan, terkadang pula menyedihkan. Selama kita hidup di dunia ini, banyak sekali persoalan-persoalan yang kita alami dan kita rasakan. Semakin banyak berjalan, semakin banyak yang dilihat, semakin panjang usia, semakin banyak yang dirasa. Begitulah hidup ini, ibarat sebuah roda. Selama kita masih hidup, roda itu terus berputar. Kadang-kadang kita berada di atas, terkadang pula kita berada di bawah. Jika suatu waktu kita berada di atas atau pada posisi yang menyenangkan, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali meremehkan orang lain yang kebetulan berada di bawah. Sebaliknya, jika suatu waktu kita berada di bawah atau pada posisi yang tidak menyenangkan, maka hendaklah kita bersabar serta rela menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup di dunia ini tidak ada yang kekal abadi. Semuanya silih berganti, seperti silih bergantinya siang dan malam. Tidak ada kebahagiaan abadi kecuali di surga, dan tidak ada kesengsaraan abadi kecuali di neraka. Kita tidak boleh iri, apalagi dengki kepada saudara-saudara kita yang kebetulan berada di atas. Namun, hendaklah kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk bangkit, mendaki, menuju cita-cita yang kita inginkan. Selama kita masih mau berusaha, insya Allah jalan selalu terbuka buat kita. Bukankah pepatah telah mengatakan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Sesungguhnya di balik kesulitan itu terdapat kemudahan. Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Kaum muslimin yang berbahagia, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar ia banyak berbuat untuk kehidupannya, dan berbuat untuk kehidupan diperlukan perencanaan yang matang dan cita-cita yang luhur. Tanpa itu semua, maka boleh jadi suatu kehidupan akan menjadi kacau tak tentu arah, ibarat sebuah perahu yang berlayar tanpa kemudi, terombang-ambing dihempas badai dan gelombang. Hidup ini laksana mengarungi lautan lepas tak bertepi. Suatu pantai yang kita tuju sebagai refleksi dari cita-cita kita nampaknya masih jauh dan belum kelihatan. Apakah kita dapat menggapai tujuan yang kita cita-citakan?
Ataukah mungkin kandas di tengah lautan, karam diterjang ombak dan gelombang, atau hilir mudik ke sana kemari, tak mencapai pulau harapan. Yang jelas kita harus punya tujuan, kita harus punya cita-cita. Tercapai atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang terpenting bagi kita adalah berusaha dan berusaha. Kendati pun memang kita cuma pandai berusaha, pandai berencana, namun yang menentukan berhasil atau tidaknya, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, dengan bekal cita-cita dan usaha yang keras, insya Allah, cepat atau lambat, tujuan yang kita cita-citakan tersebut akan tercapai juga. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam meraih suatu cita-cita, tentunya diperlukan kemauan yang keras dan usaha yang gigih untuk mencapainya. Di samping itu, diperlukan pula ketabahan, keuletan dan kesungguhan, serta kesiapan berkorban, baik tenaga, pikiran, perasaan, harta, dan sebagainya. Inilah prasyarat utama untuk mencapai keinginan yang dicita-citakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam hubungan ini, seorang sufi pernah berkata, sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba. Jika hamba-hamba itu berkehendak melakukan sesuatu, maka dia pun akan berkehendak demikian. Perkataan seorang sufi ini seolah memberikan pengertian yang keliru, di mana kehendak Allah seolah-olah dipengaruhi oleh kehendak manusia. Tetapi bukan demikian yang dimaksudkan oleh seorang sufi tersebut. Maksud dari perkataan ini tidak lain adalah membenarkan akan adanya hukum kausalitas, hukum sebab akibat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai akan niat, usaha, dan ikhtiar manusia dalam mewujudkan segala yang diinginkannya. Penghargaan Allah ini terungkap di dalam petikan firman-Nya, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung akan niatnya, dan hasil yang akan diperoleh seseorang itu tergantung apa yang diniatkannya. Dari firman Allah dan sabda Rasulullah ini, hadirin sekalian, mengharuskan kita agar segala yang kita inginkan dalam bentuk cita-cita ini hendaknya disisipkan niat yang mantap, usaha yang gigih, dan konsentrasi yang penuh dalam mewujudkannya. Marilah kita tanamkan dalam diri kita masing-masing semangat juang dan disiplin yang tinggi, yaitu kepatuhan yang didasari atas kesadaran diri yang mendalam untuk melakukan tindakan dan usaha dalam meraih cita-cita, dengan suatu keyakinan bahwa hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Di dalam surat Ad-Duha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Dan hari esok atau masa depan itu lebih baik dan utama daripada hari ini. Itulah harapan, itulah keinginan, dan itulah cita-cita. Kalau tidak karena adanya suatu harapan dan keinginan, maka mustahil seseorang mau berusaha untuk meraih cita-citanya. Kaum muslimin yang berbahagia, mungkin tidak bisa kita pungkiri bahwa tidak sedikit di antara kita yang setelah melakukan usaha dan ikhtiar yang gigih dalam upaya meraih cita-cita, namun ketika mendapat halangan dan rintangan, usahanya tiba-tiba menjadi kendur, patah semangat, dan akhirnya bersaranglah penyakit pesimis dalam dirinya, sehingga semakin jauhlah ia dari cita-citanya. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi? Mungkin ini dikarenakan karena kita kurang sabar, kurang tabah, dan tidak berjiwa besar dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Seandainya kita mau bersabar sedikit saja dan mencoba berjiwa besar, sembari menyingkirkan segala kendala, rintangan, dan halangan sedikit demi sedikit, pasti segala halangan dan rintangan itu akan hilang dan tersisih dengan sendirinya. Kaum muslimin rahimakumullah, orang yang berjiwa besar senantiasa bangun seketika ia terjatuh.
Kejatuhan yang pertama dijadikannya bekal dan cermin untuk melangkah selanjutnya. Ingatlah nasihat Buya Hamka. Janganlah takut menghadapi suatu kegagalan, karena dengan kegagalan itu kita akan dapat beroleh pengetahuan tentang segi-segi kelemahan atau kekuatan diri kita. Yang ditakuti adalah gagal 2 kali pada hal yang serupa. Kenapa? Karena kalau kita mengalami kegagalan 2 kali dalam hal yang sama, artinya kita tidak menjadikan pengalaman yang berharga dari kegagalan kita yang pertama, yang seyogyanya kita lebih berhati-hati dan penuh perhitungan untuk melangkah berikutnya. Kemudian kata Buya Hamka pula, jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah mencoba melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan dan ketabahan di dalam memperjuangkan segala cita-cita yang kita inginkan. Semoga Allah selalu menyertai kita dan memberikan pertolongannya dalam upaya kita untuk meraih cita-cita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.